dampak juga ya kita semuanya terkena dampak dari pandemi ini. Dan alhamdulillah dari itu semuanya memang tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk berbagi. Apalagi memang Indonesia ini sebelumnya negara yang paling dermawan, dan ketika kita dihadapkan ke pandemi ini, alhamdulillah jadi kita semuanya ya turun bergotong royong untuk sama-sama melakukan kontribusi ya terhadap apa yang kita alami ini. Nah, ini cerita dulu bulan Maret, April ya atau jelang Ramadan itu ada peningkatan dari masyarakat yang berzakat ya, dan saya cek juga ke beberapa lembaga hampir sama, dan waktu itu juga didukung oleh pemerintah ya. Waktu itu Pak Kiai, Pak Wapres menyampaikan agar masyarakat bisa menunaikan zakatnya lebih cepat, dan itu akhirnya membantu kesadaran masyarakat begitu. Nah, pasca kurban ini memang terjadi penurunan ya dari sisi berzakatnya, tapi dari sisi berinfak dan berwakaf terjadi kenaikan ya. Dan kalau dari sisi berbagi ya, berdonasi, memang survei ada peningkatan masyarakat Indonesia menjadi lebih religius, menjadi lebih berempati. Nah, lalu karena kita semuanya diharuskan untuk melakukan social distancing ya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana sosialisasi ya, edukasi ini dilakukan secara digital. Ya, jadi kita melakukan beberapa inovasi untuk memudahkan masyarakat untuk menunaikan dana zakat, infak dan sedekah ataupun berwakaf. Selain kita juga mengembangkan digital secara internalnya untuk kemudahan-kemudahan ya, kami pun juga melakukan inovasi, melakukan kolaborasi ya dengan channeling ya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menunaikan dana zakat, infak dan sedekah. Ya, kita ada sekarang karena masyarakat trennya selain berzakat, berinfak, kita mengeluarkan infak ID begitu kan. Terus kita juga menghadirkan karena masyarakat dirumahkan ya, ada yang kena PHK, kita libatkan juga untuk menjadi mitra yang melakukan sosialisasi ya, yang kita sebut dengan program adanya sahabat kebaikan. Nah, ini semua adalah kita upayakan dalam rangka terus memberikan kesadaran ya kepada masyarakat untuk tetap menunaikan zakat, infak dan sedekah. Dengan begitu sih harapannya kami menilai ya Indonesia menjadi berkah ya, dengan meskipun ya kita semuanya terkena misalnya dampak ya tadi ya yang mulai terasakan ketika pasca atau setelah bulan Agustus itu mulai terasa ya setelah pemerintah mengumumkan. Namun juga alhamdulillah ya ada kesadaran dari masyarakat untuk tetap melakukan kebaikan ya, berkontribusi kebaikan. Kalau tidak bisa berzakat ya menunaikan infak ya. Ataupun dia misalnya yang punya tabungan lebih, dia mulai mengeluarkan wakaf untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Nah, tentu kenapa kita juga ke digital seperti tadi disampaikan ya. Jadi ada peningkatan pengguna teknologi ya selama pandemi ini, dan itu yang kita lakukan untuk mensosialisasikan, dan alhamdulillah kami pun terbantu ya dengan ada peran masyarakat ya, ada peran influencer untuk membuat konten-konten kreatif yang itu disampaikan di media sosial untuk sosialisasinya begitu. Baik, Mas Irfan, waktunya sudah 5 menit. Silakan Mas Erdi untuk kita beralih ke YBM PLN Deputi Direktur YBM PLN yaitu Pak Bang Salman Al-Farisi. Monggo Bang Salman mungkin bisa menceritakan bagaimana
dinamika pengembangan zakat infak sedekah di tengah pandemi ini. Ya, baik, makasih Mas Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, agak terkejut Mas Herdi. Saya kira saya paling terakhir seperti di absen oleh Mbak Emui untuk sharing. Yang pertama jazakallah pada Republika yang telah memfasilitasi forum belajar ini. Saya mewakili rekan-rekan di YBMPLN mengucapkan terima kasih tentunya bahwa ikut dalam gerakan kebaikan ini, gerakan filantropi Islam, dan seperti yang disampaikan dalam tema bahwasanya untuk aktivitas YBMPLN dalam mengelola lembaga zakat kita yang berbasis BUMN, memang secara khusus situasi ini dalam hal sumber daya di kami memang tidak terlalu berpengaruh ya, karena memang kebijakan pimpinan perusahaan sudah cukup lama beliau bersedekah melalui kebijakannya melalui pemotongan zakat secara payroll untuk seluruh pegawai muslim PLN. Jadi setiap bulan pasti langsung terpotong. Mas Herdi? Ya. Ya, setiap bulan langsung terpotong. Saat ini hampir seluruhnya ya, sekitar 34.000 pegawai muslim PLN setiap bulan penghasilannya itu langsung jadi semua penghasilan masih tidak hanya gaji ya, penghasilan lainnya langsung dipotong, dan Masya Allah ini sudah penghasilan yang diterima oleh pegawai muslim ini sudah bersih, hartanya dipotong zakat. Dan di YBMPLN ini memang meskipun dilakukan secara terpusat untuk payroll zakatnya, kemudian YBMPLN mengembalikan lagi kepada seluruh unit. Jadi kita ini ada banyak sekali kantor unit. Kalau di level kantor unit induk itu sekitar ada 57 unit induk ya. Itu 65%-nya kita kembalikan lagi untuk dimanfaatkan zakatnya untuk mustahik yang berada di daerah gugus tugas masing-masing. Karena memang kita punya prinsip di mana pegawai muslim itu bekerja, maka zakatnya dirasakan langsung oleh mustahik di tempat mereka bekerja. Dan ini menarik memang ketika di situasi pandemi tidak model penyaluran kita tidak berubah, hanya memang di awal pandemi kita syuro dengan Dewan Syariah meminta arahan bahwa ketika pandemi ini seperti apa YBMPLN sebaiknya, dan diberi arahan memang di situasi ini memang harus di 3 bulan pertama pandemi kita mendapat arahan difokuskan untuk bantuan mustahik yang langsung dirasakan. Maka 3 bulan pertama kita berikan tajuk secara nasional itu bantuan ketahanan pangan secara nasional ya. Itu sedikitnya dana zakat yang dimanfaatkan cukup banyak di seluruh Indonesia. Dan untuk periode di catatan terakhir ya di tahun ini kita coba mengubah yang awalnya bantuan ketahanan pangan atau karitas langsung, kini saatnya memang kita beralih ke bantuan ekonomi kecil ya. Jadi setelah ya bisa dibilang ketika pandemi itu kan tidak sedikit yang dari 0 hingga menjadi -1, -2, maka di saat ini kita berupaya bagaimana ketika sudah 0 mereka bisa beranjak ke +1, +2 dengan bantuan modal usaha kecil mereka, yang awalnya mereka misalnya fix shop ya, coba kita arahkan mungkin nggak dengan mobil ya, dengan mobile ya, dengan gerobak atau alat kerja yang memang bisa menjadi seperti itu, Mas Erli. Berarti kurangnya YBMPLN. Baik. Mas Ahmad, ada sedikit pertanyaan. Kan pemerintah juga banyak memberikan bantuan juga tuh, ada 9 bentuk kalau nggak salah. Bagaimana supaya tidak tumpang tindih antara bantuan pemerintah dengan zakat atau zakat yang disalurkan dari YBMPLN ini?
Ya, yang pertama frame kita lembaga filantropi, maka yang diberikan ini memang harus sesuai asnaf, itu satu ya. Kedua, di unit-unit masing kita YBM PLN memastikan seperti di Bogor, kemudian di Jakarta sendiri, ketika menyalurkan kita kerjasama dengan dinas sosial yang di wilayah masing-masing agar bisa berbagi. Di beberapa wilayah kita duduk bareng dengan dinas sosial, berbagi wilayah mustahik, mana yang memang YBM PLN yang belum sentuh oleh bantuan misalnya, maka YBM PLN bisa mengambil peran. Ya, terima kasih Mas Salman. Silakan Bung Erdi. Ya, nah, ini yang berikutnya kita coba dengar pengalaman dari teman-teman dompet Bapak yang akan disampaikan Mbak Susi Komar. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kami mewakili Dompet Duafa coba memaparkan terkait pandemi ini. Kalau dari sisi semangat atau giro berbagi masyarakat Indonesia, bahkan negara Indonesia sudah pernah ada survei ya kalau nggak salah, itu orang-orangnya filantropis banget gitu. Orang-orangnya memang watak dasarnya masyarakat Indonesia itu gemar berderma, berbagi gitu. Nah, ini apalagi di saat pandemi ini sebenarnya ini bukan hal yang aneh buat lembaga filantropi. Mungkin Bapak Ibu semua sering dengar ya, di saat ada gempa, di saat ada bencana atau COVID seperti ini, donasi bukan turun, malah ada kenaikan untuk donasi-donasi solidaritas kemanusiaan atau infak. Untuk zakat, kalau kita pemaparan dari Dompet Duafa, kita lihat tren donasi zakat dari data kami yang masuk itu di bulan saat pandemi diumumkan tanggal 7 Maret, itu lockdown PSBB total ya kalau nggak salah. Itu di bulan Maret, April, Mei penghimpunan donasi zakat itu masih tinggi Bapak Ibu, masih tinggi. Apalagi itu untuk zakat, apalagi untuk infak solidaritas kemanusiaan atau kalau kami nyebutnya itu dana solkem. Ketika PSBB total itu luar biasa tinggi donasi berbagi untuk membantu bencana COVID ini gitu. Jadi ini mengalami peningkatan yang luar biasa ketika PSBB total awal. Kemudian untuk donasi zakat memang semakin ke sini trennya itu semakin melambat gitu. Ada pelambatan donasi zakat yang mungkin dialami juga seperti pemaparan rumah zakat dan mungkin teman-teman filantropi yang lain gitu. Itu emang ada pelambatan untuk donasi zakat gitu. Tapi kalau untuk solidaritas kemanusiaan atau dana infak kami menyebutnya, ini masih tinggi. Sampai sekarang masih tinggi. Sampai bulan ini kita lihat tren donasi yang masuk itu masih dikategorikan itu tinggi gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita berbicara tentang semangat berbagi masyarakat Indonesia itu sudah rahasia umum ya, tak bisa dipungkiri semua masyarakat Indonesia ini gemar berbagi gitu. Tinggal bagaimana kita dari lembaga filantropi, dari masyarakat, dari para mitra kemanusiaan, kaum milenial, kita bergandengan tangan untuk bisa saling mendukung ke masyarakat dari sisi pengumpulan atau membantu berbagi kepada sesama. Yang kedua adalah dari sisi penyaluran. Memang kalau dari sisi penyaluran ada perbedaan yang agak signifikan ketika sebelum pandemi dan pandemi. Mungkin apalagi terutama untuk bantuan-bantuan social development ya, bantuan-bantuan sosial. Ketika pandemi gini kita sering banyak mendistribusikan APD, masker, kemudian sembako ke masyarakat, dan tantangannya adalah tidak boleh ada perkumpulan, tidak boleh ada komunitas yang berkumpul di suatu titik karena itu penyebaran COVID sangat rawan. Jadi kita pakai pola-pola strategi yang kita datang ke masyarakat dengan kalaupun makanan kita punya program-program yang darling, dapur keliling, kita datang ke titik masyarakat, kemudian kita kerjasama dengan RT, RW, dan semacamnya untuk penyaluran sembako dan lain-lain, agar itu tidak tumpang tindih. Nah, kalau kita lihat dari total
Saya bicara penerimaan dulu ya. Kalau dari sisi penerimaan itu dari periode COVID berjalan, saat diumumkan 7 Maret hingga sekarang September, data yang terakumulasi di kami, itu dari dana infak kemanusiaan itu ada kenaikan hampir 5 kali lipat dari tahun kemarin. Jadi 400 sekian persen dari tahun kemarin. Itu artinya apa? Memang masyarakat ini, donatur dompet duafa itu sangat care dengan dan peduli dengan program berbagi, apalagi untuk COVID gitu. Kemudian kalau dari sisi apa sih strategi yang dijalankan selama ini, selama COVID terutama ya, karena masyarakat juga butuh banyak bantuan untuk disalurkan, kami banyak strategi dan strategi yang semua kita terapkan itu mengerucut ke satu strategi yang sangat efektif di tengah pandemi. Ya, ini adalah strategi digital. Strategi digital ini ketika kita mengedukasi masyarakat untuk berdonasi secara per orang individu, strategi digital yang menunjukkan data di kami banyak berdonasi via digital, baik itu landing page via website donasi @dompet duafa yang itu dioptimasi secara berkala, ada search engine optimization untuk menaikkan penghimpunan dan edukasi di sana. Di sana banyak sekali donasi masuk. Yang kedua dari sisi korporasi. Ketika kita nge-grab donasi korporasi, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis digital. Itu menjadi strategi yang sangat efektif di tengah pandemi ini. Kita kerjasama dengan banyak e-commerce, Tokopedia, mungkin semua sudah tahu ya, Shopee dan lain-lain. Semua e-commerce kita ajak kerjasama. Ini jadi ketika semua strategi kita jalankan, selain strategi partnership maupun retail dan lain-lain kita jalankan, strategi digital yang paling efektif di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Bu Suti, Bu Sulis, waktunya Ya, sudah 5 menit. Silakan Mas Herdi. Berikutnya kita dengar dari tim ACT, yaitu Mas Syahrul Mubarok. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dari tim ACT untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat infak sedekah di tengah pandemi. Monggo Mas Syahrul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Yang pertama, terima kasih pada Mas Herdi dan mungkin jajaran Republika ya, yang telah mengadakan FGD ini yang luar biasa. Dan juga senang sekali juga saya di sini jadinya bisa bersua kembali dengan senior saya, Kang Irfan Nugraha. Kumaha dawang Kang? Alhamdulillah guru saya, dan senang sekali lagi-lagi bisa berinteraksi dan bisa mengenal tentunya dengan ternyata di Indonesia ini begitu banyak, dan ini mungkin cuma sekian dari sekian banyak kemudian orang-orang yang begitu peduli dengan situasi yang kita alami di Indonesia. Ya jadi karena waktu sangat yang terbatas, kami mencoba ingin menyampaikan sesuai dengan ada beberapa yang disampaikan lewat undangan tadi. Ya memang seperti yang disampaikan oleh beberapa rekan kami yang dari Rumah Zakat, Dompet Duafa, dan juga lembaga-lembaga zakat dan filantropi yang lainnya. Yang menarik memang dan betul sekali memang fakta hari ini terkait donasi filantropi khususnya zakat mungkin di kami di aksi cepat tanggap, tapi di sini kami coba mengerucut kepada donasi yang khusus zakat saja. Ya memang menariknya adalah tingkat partisipasi orang berdonasi, baik yang termasuk yang sudah jadi donatur existingnya kami, termasuk juga donatur-donatur yang baru, justru yang menarik mengalami peningkatan yang cukup signifikan di atas 50% dibandingkan tahun yang lalu dalam kondisi yang normal. Meskipun lagi-lagi memang jumlah atau volume donasinya yang menurun. Kami melihat memang bisa jadi ini adalah sebuah kondisi ada semacam ketakutan. Jadi di sisi lain memang bibit-bibit kedermawanan itu tetap hadir di negeri ini. Namun di sisi lain itu ternyata ada semacam kekhawatiran. Ini kami lihat sebenarnya, dan kita yakin saya sama-sama mengetahui bahwa informasi yang ada di negeri ini terkait COVID ini yang kemudian tidak berimbang, yang kemudian menghadirkan rasa takut yang lebih dominan. Ya mohon maaf ya, dan hampir di seluruh media pemberitaan baik online maupun offline, bahkan obrolan itu cenderung terkait COVID ini adalah hal-hal yang
yang sangat menakutkan gitu. Hingga kemudian belum lagi situasi di negara kita yang kemudian banyak menyampaikan terkait ancaman-ancaman krisis ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ini mungkin yang menyebabkan semangat menderma itu tetap ada, namun nominalnya mungkin yang donatur kita agak batasi karena tadi takut atau khawatir dengan ancaman yang krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tentu ini jadi sebuah tantangan bagi kita, dan lagi-lagi memang beruntungnya kita di Indonesia, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Sulis dan juga panelis-panelis sebelumnya, ya Indonesia ini adalah negara yang dermawan. Tahun 2018 lewat sebuah survei internasional, negara ini dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Dan itu dibutuhkan, dan ini juga lagi-lagi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang kita jalani di Indonesia selaku penduduk mayoritas Muslim. Karena logika kedermawanan itu sangat berbeda dengan, atau logika filantropi itu sangat berbeda dengan logika ekonomi. Ketika krisis, mungkin ya ekonomi itu akan semakin terpuruk. Akan tetapi bagi seorang Muslim yang seharusnya muncul adalah ketika krisis melanda, justru satu solusi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini adalah justru semangat bersedekah itu justru harus semakin lebih besar. Karena ini sebagai salah satu syarat mungkin bahwa ya krisis dan pandemi Covid ini bisa segera berlalu. Ya sedikit dari kami mungkin di ACT menggambarkan rangkaian program memang yang kami lakukan sejak pandemik ini. Kami berupaya mengambil peran yang dengan tagline yang kami keluarkan terkait situasi ini, bersama melawan corona, sehingga pada waktu itu kami mengeluarkan program bahwa ada banyak orang yang kemudian kena dampak. PHK mulai berjalan, banyak driver Grab yang kemudian mulai kehilangan pelanggan, hingga kemudian kami munculkan satu program yang bisa jadi solusi kepada semuanya. Itu Humanity Care Line, yang alhamdulillah membagikan beras sebanyak 5 kilo kepada satu kepala keluarga. Tinggal telepon dan kemudian diantarkan oleh para driver ojek online untuk kemudian agar penghasilannya tetap masuk di setiap harinya. Dan alhamdulillah hingga hari ini sampai di angka lebih dari 1,6 juta kilogram yang telah kita distribusikan. Dan lagi-lagi memang ini wujud dari kedermawanan masyarakat Indonesia yang tetap terjaga, meskipun di satu sisi masih ada rasa takut kemudian terkait ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir sebenarnya mungkin usulan di kami ya, dengan melihat situasi di Indonesia, hari ini sebenarnya umat Muslim bisa jadi kehilangan atau belum menemukan sosok yang bisa menjadi pemimpin atau komando gitu. Kemarin ketika COVID ini hadir, ada gugus tugas atau satgas lah seperti itu. Kenapa kemudian tidak bersama-sama atau mungkin melalui forum ini, mungkin ada gugus tugas filantropi yang memang setiap harinya akan menginformasi Kemut, mohon maaf Mas Harul, kemut. Halo. Nah, ya sudah cukup mungkin kali ya. Atau saya ulang. Yang terakhir mungkin sedikit lagi aja. Ya. Yang terpotong yang bisa kami sampaikan terkait solusi dari persoalan ini. Hari ini kami melihat ada 3 pilar ini tidak dalam satu frekuensi yang sama. Pemerintah, kemudian ulama, dan juga rakyat. Kita sangat berharap bahwa ada 3 elemen utama di negeri ini, ya selaku karena kita di sini ada semua Muslim, itu bisa memiliki frekuensi gerakan yang sama. Jadi konsolidasi untuk saling peduli itu tidak hanya di tataran masyarakat, akan tetapi kita sangat berharap hari ini ulama-ulama kita itu bersatu, kemudian menyerukan kepada umat ini untuk peduli kepada sesamanya dan membantu tetangganya misalnya. Sehingga kami pun sangat yakin ketika umat ini dipimpin, dan kami sangat yakin bahwa ini momentum satu ulama khusus mungkin yang menjadi komando dan memberikan seruan kepada masyarakat bahwa ya zakat itu tidak boleh ditahan-tahan, kemudian dan memang wajib untuk segera ditunaikan. Ada banyak lembaga yang kemudian mulai dari Basnas sampai lembaga-lembaga swasta yang siap menampung.
Karena sampai hari ini memang fenomena di Indonesia zakat ini masih dipandang sesuatu yang sifatnya sukarela. Padahal ini adalah sudah nyata-nyata Ya, baik. wajib dan lain Mas sebagainya. Sahrul, waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sahrul. Ada beberapa kata kunci yang menarik dari paparan Mas Syahrul ya, seperti misalkan angka 1,6 juta kilogram beras yang sudah didistribusikan, kemudian perlunya konten-konten yang lebih menginspirasi sehingga tidak membuat takut masyarakat dan masyarakat semakin termotivasi untuk tetap membayar zakat atau untuk berbagi ya pada umumnya. Oke, banyak masukan-masukan yang menarik menurut saya, dan kali ini kita coba dengar dari tim Panti Yatim Indonesia, langsung dari direkturnya yaitu Mas Tommy Irawan. Tafadhol Mas Tommy Irawan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Sangat bahagia sekali bisa diskusi dengan para pakar-pakar di sore atau siang hari ini. Sebenarnya perkenalkan kami dari Panti Yatim Indonesia yang mungkin sekarang jadi PYI Yatim dan Zakat. Basic kami sebetulnya adalah di panti asuhan yang alhamdulillah baru tahun kemarin kita mendapatkan surat izin untuk menjadi lembaga amil zakat nasional. Jadi sebetulnya dampak COVID-19 ini agak terasa kalau di kita gitu, karena basic kita adalah panti yatim ya, mengelola anak-anak yatim yang mungkin setelah menjadi lembaga amil zakat kita sempurnakan menjadi lembaga zakat juga. Nah, dampak dari COVID-19 ini bukan hanya dari penghimpunan, tapi juga dari penyaluran semenjak diberlakukannya PSBB ya, ataupun katakanlah tadi PSBB tadi, ini kegiatan-kegiatan itu kan lebih terpusat di panti-panti gitu. Pendidikannya, lain sebagainya harus agak repot juga, karena satu kepala asrama harus katakanlah menjadi guru untuk katakanlah 15 sampai 20 per pantinya seperti itu. Jadi agak kerepotan juga. Tapi alhamdulillah saya sampai saat ini bisa ditangani dengan kolaborasi dengan teman-teman milenial itu, ada gerakan-gerakan seperti sahabat-sahabat mengajar dan sebagainya. Yang selanjutnya tadi sama bahwa tentang pandangannya tentang COVID-19 ini adalah sebagai sesuatu hal yang harus kita terima bersama, sebagai ujian yang harus kita terima, dan pada awalnya kita tidak mengira bahwa COVID ini bisa sampai ke negara kita, tapi ya mungkin ini ujian yang harus kita terima. Dan pada akhirnya kita ketika datang dari wabah ini, di kita sendiri terjadi di awal-awal Maret, April dan Mei tidak terjadi apa-apa gitu, biasa saja seperti biasa. Namun setelah pasca Ramadan, nah ini terjadi dampak penurunan di penghimpunan. Namun untuk di kategori zakat justru kami mengalami kenaikan. Namun tadi karena basic kita adalah panti asuhan atau panti yatim, yang metode penghimpunannya itu ada salah satunya adalah tatap muka gitu. Nah di sini karena tadi ada kebijakan tidak boleh ada acara dan sebagainya, itu terjadi dampak penurunan di ini. Namun kita antisipasi dengan go digital, dengan bagaimana mengalihkan yang tidak boleh tatap muka kepada cara-cara digital. Alhamdulillah itu bisa terantisipasi, dan mudah-mudahan ini juga terus bisa menjadi alternatif lain supaya kedermawanan yang mungkin sudah menjadi ciri dari bangsa ini tidak pernah terputus katakanlah oleh situasi kondisi yang ada. Masih banyak solusi-solusi saya pikir untuk bagaimana menjembatani, mempertahankan potensi-potensi kedermawanan bangsa ini supaya terus-menerus bisa menjadi sebuah solusi, pada akhirnya solusi untuk
ujian yang diterima bangsa ini. Gitu. Dan selain tadi kita berkolaborasi, saya setuju sekali berkolaborasi dengan para influencer, dengan teman-teman digital yang lainnya, bagaimana untuk mengkampanyekan, karena jumlah katakanlah smartphone itu lebih banyak dari penduduk. Sudah dipastikan hampir setiap bangsa ini, warga atau masyarakat Indonesia ini memegang yang namanya smartphone. Berarti otomatis dakwahnya ataupun kampanyenya yang paling efektif adalah melalui digital. Itu kayak yang mungkin kita lakukan mengantisipasi situasi kondisi yang terjadi di COVID-19 ini. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Kita langsung ke Mas Yudiarma dari Basnas. Kan banyak ada analisis dari Basnas bahwa potensi zakat Indonesia ini kan sangat besar, yang terrealisasi minim sekali. Nah, dengan pandemi seperti sekarang ini, gimana nih kira-kira nih capaian-capaian zakat infak sedekah di tengah pandemi ini? Mungkin Mas Yudiarma bisa memaparkan hal tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih pada pimpinan dan jajaran Republika, Mas Nur Hasan, Kang Heri, Kang Erdi, dan juga terima kasih sudah bisa berdiskusi dengan rekan-rekan amilin dan amilat senior, karena sebagai seorang yang berlatar belakang jurnalis, ketika masuk ke Basnas saya banyak belajar dari para senior yang di Basnas itu alumni DD, alumni RZ, juga ACT dan sebagainya. Jadi itu ya, baik, saya ingin sampaikan yang pertama, kalau menurut analisis di atas kertas memang prediksi bahwa akan terjadi penurunan ketika wabah COVID melanda negeri ini sejak 7 Maret 2020 lalu, karena karakter bencana yang kita hadapi ini berbeda mungkin dengan bencana tsunami Aceh misalnya, kemudian gempa Jogja, gempa Lombok, atau likuifaksi Sulawesi Tengah, karena bencana ini memukul hampir merata, pengusaha kolaps, kemudian pedagang tidak bisa dagang, yang bekerja tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, tetapi mungkin ini yang disebut dengan dalam referensi teologis kita, surat At-Tolak itu yang disebut Mamayyatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika kita sabar dengan prinsip ora et labora, tetap berdoa dan berusaha, nah ini efektif. Cobaan yang besar ini, ujian yang sangat luar biasa ini, ketika kita tabah dan sabar, akan efektif menggedor pintu-pintu langit. Kemudian Allah memudahkan kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, rasionalisasinya adalah jadi dalam beberapa analisis atau survei, kemudian kajian yang dilakukan oleh pusat kajian strategis Basnas, Puskas Basnas, justru di masa pandemi ini terjadi peningkatan, sebagaimana yang diungkapkan dari Dompet Duafa dan Rumah Zakat dan juga ACT tadi, bahwa menurut data sejak Januari hingga bulan Mei, karena Mei itu kan Ramadan, di mana puncak aktivitas zakat atau bulan zakat setiap tahunnya, itu mencapai 284% itu peningkatan penghimpunan. Kemudian capaian ini terutama infak dan sedekah ya, dan DSKL juga CSR itu naik sekitar 70% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Kemudian juga peningkatan pertumbuhan muzaki sebesar 173% dan pertumbuhan bulanan sekitar 30%. Nah, ini tentu didukung oleh beberapa hal. Kalau di internal Basnas mungkin ada kemiripan dengan rekan-rekan di lembaga OPZ, DD, RZ, dan ACT, dan BYI, dan lain sebagainya, bahwa kita melakukan 3 hal. Yang pertama, inovasi komunikasi. Kemudian inovasi layanan dan pengumpulan. Yang ketiga, inovasi pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, yang pertama, inovasi komunikasi, kita melakukan inovasi-inovasi layanan digital, yang memperbanyak kerjasama dengan kanal-kanal donasi seperti e-commerce, Bukalapak,
Tokopedia, Blibli, Shopee dan lain sebagainya untuk memudahkan masyarakat membayar zakat. Tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup melalui handphone sudah bisa menunaikan zakat, infak dan sedekah atau DSKL. Kemudian begitu juga inovasi layanan, kita juga melakukan perubahan tata ruang di kantor, juga administrasi keuangan yang lebih banyak digital, termasuk mungkin mencoba mencari dasar-dasar hukum untuk tanda tangan digital. Jika kalau kita sekarang berkunjung ke kantor Basnas, kita coba menerapkan aplikasi yuk ngantri gitu yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana ITB. Jadi ketika kita tidak menjaga jarak, itu langsung muncul suara terjadi Anda tidak menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk layanan-layanan yang tradisional yang ingin tetap datang ke kantor, kita juga mencoba mengubah budaya layanan itu. Jadi nanti muzaki atau mustahik yang mengajukan permohonan bantuan tidak berhadapan dengan personal, tetapi berhadapan dengan layar monitor. Jadi mereka kalau yang sedikit memahami IT bisa men-scan logo gitu di yang dipasang di beberapa tembok dan dinding di kantor Basnas, tinggal cek langsung bisa isi data, tidak perlu lagi mengisi data dengan tulisan tangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di kantor juga dilakukan pengurangan kedatangan karyawan, jadi 30% di kantor dan 70% di rumah. Nah, kemudian Basnas juga memiliki lembaga-lembaga program yang sebaliknya 70% di lapangan, 30% di kantor mengendalikan pasukan di lapangan. Nah, di dalam praktiknya selama COVID-19 ini kami melakukan inovasi terutama pendistribusian. Kita memiliki 11 lembaga program, ada 5 lembaga program sosial, kemudian 4 lembaga program ekonomi, ada Basnas Tanggap Bencana itu yang melakukan program penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, masjid, musola, stasiun, terminal dan lain sebagainya, juga menyebarkan masker, memberikan bantuan layanan penyadaran protokol COVID dengan menyebarkan poster-poster dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Rumah Sehat Basnas. Alhamdulillah dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kita mendapat tugas di bagian pemulasaraan. Nah, kemudian ada juga LAB, layanan aktif Basnas. Di situ kita punya bank makanan. Kita memiliki ada kemitraan kerjasama dengan beberapa hotel dan restoran untuk membuat semacam bank makanan, di mana kita memiliki pasukan bank makanan berupa mobil-mobil operasional yang mengantarkan makanan-makanan dari beberapa hotel dan restoran ke titik-titik mustahik seperti Kampung Pemulung, kemudian kampung gang-gang sempit dan lain sebagainya. Kemudian dalam pendistribusian ini kita mengutamakan atau memprioritaskan layanan push, dorong, bukan layanan pull atau tarik. Karena dalam situasi ketika jumlah mustahik terus meningkat, layanan pull atau tarik itu akan berpotensi menyebabkan chaos, karena akan menyebabkan antrian yang panjang, kemudian tidak menjaga jarak dan lain. Baik, Mas Yudi. Sebagainya. Ya. Waktunya habis ya? Ya, sudah. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Ya, sama. Untuk berikutnya, kita coba mendalami tentang edukasi seperti apa sih yang harus kita lakukan kepada masyarakat agar semangat berbagi ini semakin meluas lagi, dan apakah misalkan berbagi itu hanya sebatas apa yang kita miliki berupa harta, atau bisa juga kita berbagi hal-hal lain sehingga kehidupan saling tolong-menolong itu, kehidupan sosial bisa tetap terrealisasi. Nah, mungkin
Kita coba kembali lagi ke Kiai Solahuddin Ayub. Apakah masih bersama kita? Masih. Pak Kiai. Oh izin Pak Kiai. Nah mungkin Pak Kiai bisa menggali dari semangat-semangat keislaman Pak Kiai, dari sunnah Rasul atau asar sahabat ataupun tradisi ulama di masa lalu dalam situasi yang mungkin ada situasi pandemi, situasi terbatas, tapi gimana caranya agar masyarakat, terutama umat Islam, bisa tetap berbagi gitu. Nah ini mungkin kita perlu edukasi seperti itu supaya kita bisa kehidupan sosial kita bisa tetap lebih baik gitu, Pak Kiai. Mungkin bisa dipaparkan. Ya, yang contoh yang terbaik itu adalah ketika sahabat Muhajirin itu pergi hijrah ke Madinah. Ketika mereka itu pergi hijrah ke Madinah, mereka itu meninggalkan semua harta bendanya ketika di Makkah, para sahabat Muhajirin itu. Nah, ketika sampai ke Madinah, disitulah kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Sigit tadi, Pak Sigit tadi, itu terjadi al-ithar, mendahulukan saudaranya. Gitu ya. Al-ithar itu adalah mendahulukan orang lain. Jadi mereka saling berebut untuk memenuhi kebutuhan para sahabat Muhajirin. Ya, para sahabat Ansor ini, para penduduk umat Islam yang ada di Madinah, itu saling berebut untuk memenuhi kebutuhan. Ya, memenuhi kebutuhan para sahabat Muhajirin yang dari Makkah, yang mereka tidak mempunyai persediaan ya, dan karena mereka baru hijrah gitu ya, pasti mereka membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan banyak hal yang mereka butuhkan. Nah, Rasulullah sudah sangat berhasil gitu untuk menumbuhkan gitu bahwa dalam situasi seperti itu tidak untuk kepentingan sendiri yang menjadi utama, tapi kepentingan sahabat yang lain, kepentingan umat Islam yang lain. Gitu. Ini menurut saya adalah qudwah, uswah, contoh gitu ya, yang untuk mendahulukan orang lain, yang dalam bahasa agama itu seperti disebutkan oleh Pak Sigit tadi, al-ithar, mendahulukan orang lain gitu. Memang kalau untuk masalah ini itu sangat bagus kalau untuk masalah sosial. Ithar dalam masalah sosial itu dianjurkan. Yang tidak boleh itu al-ithar bil qurbi. Ithar mendahulukan orang lain dalam hal al-ibadah. Al-ithar bil qurbi itulah ya justru tidak boleh, makruh katanya. Dalam hal ibadah itu kita nggak boleh mendahulukan orang lain. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi orang terbaik dalam hal ibadah. Tadi di dalam hal sosial itu dianjurkan dan itu dicontohkan dengan sangat gamblang ketika sahabat Muhajirin pergi hijrah di Madinah ketika itu. Gitu. Yang pertama, yang kedua menurut saya itu adalah kita mencoba mengedukasi lagi, Pak, bahwa untuk masalah ibadah ini gitu, itu ibadah yang bersifat ritual itu sebenarnya itu nilai ibadahnya itu lebih baik sebenarnya ibadah yang mempunyai dampak sosial. Al-ibadah al-muta'addiyah afdalu minal ibadah al-mahdhah. Ibadah yang mempunyai nilai aspek sosial gitu itu lebih utama gitu daripada ibadah yang bersifat ritual. Ibadah yang bersifat ritual itu hanya hubungan dia dengan Allah, dengan ilah, dengan Rob gitu ya. Sholat, puasa. Cuman kalau ada ibadah yang ada impact sosialnya, itu selain dia itu ibadah antara dirinya dengan Rob, juga ada aspek lain yaitu al-alaqah bainan nas, hubungan interaksi antar sesama manusia. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini perlu dikampanyekan Bapak Ibu sekalian, supaya misalnya kayak almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob mengkritik keras orang yang berlomba untuk pergi haji, padahal kanan kirinya banyak yang perlu dibantu gitu ya. Itu sebenarnya beliau ingin berbicara bahwa haji itu wajibnya cuma sekali, itu bisa untuk ibadah yang lain, yaitu ibadah yang mempunyai impact sosial di kanan kirinya. Nah itu penting untuk
sosialisasikan. Dan yang berikutnya kalau terkait dengan masalah zakat, zakat sendiri itu pengertiannya adalah an-nama wal barokah. Ya, an-nama itu bertambah, wal barokah dan ada keberkahan. Harta yang dikeluarkan pada prinsipnya itu akan bertambah. Nah, sebenarnya begini, kalau Allah itu memberikan bukti langsung gitu, orang akan berbondong-bondong melakukan zakat. Misalnya kalau bukti langsung itu ketika memegang bara, dia panas, kan langsung ada impact-nya. Ketika megang setrum, ada setrumnya, ya ada impact-nya. Nah, sebenarnya Allah juga menyatakan ketika melakukan zakat itu pasti harta akan bertambah. Sebenarnya seperti itu, cuman kita nggak nampak. Kalau itu nampak saja, orang akan berbondong-bondong itu. Nah, menurut saya 3 hal seperti ini kalau kita kemas demikian rupa, saya masih percaya, Pak, kalau masyarakat kita itu kalau diberikan contoh, diberikan pengertian yang baik, nah itu akan menumbuhkan. Ya, saya kalau di kita itu kalau massa itu kan impulsif ya, masyarakat luas itu kalau ada yang memberikan contoh satu dan itu menyentuh akan berbondong-bondong. Gitu. Oleh karena itu kalau misalnya tadi disebutkan ada gerakan berbagi, saya kira itu kalau di-create dengan sangat bagus, menurut saya akan sangat mempunyai dampak yang bagus. Dan saya sepakat dengan Pak Irfan tadi bahwa kita sebagai masyarakat umat Islam untuk pada saatnya untuk saat ini kita memberikan sumbangsih, tidak harus bergantung kepada pemerintah untuk kita menghadapi pandemi ini seperti itu. Nah, zakat, infak, sedekah menurut saya merupakan instrumen yang sudah disediakan oleh ajaran agama kita, tinggal kita mengemasnya seperti apa. Begitu, Pak. Baik, Pak. Kalau boleh saya simpulkan, dengan mendermakan harta justru kita akan semakin kaya ya, Pak Kiai. Harusnya begitu, kita harus yakin itu karena itu janji Allah dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya itu. Nah, kita beralih ke Pak Rahadi Mulyanto dari Dewan Masjid. Ini kira-kira edukasi apa yang bisa dilakukan oleh komunitas masjid untuk menguatkan dan lebih memaksimalkan zakat infak sedekah? Pak Rahadi masih bersama kita ya? Terima kasih. Ya. Ya, jadi terkait dengan peran masjid ya di optimalisasi untuk bulan zakat. Jadi kalau kita lihat dari fungsi masjid yang sama-sama kita pahami itu kan ada 3 bagian besar ya. Fungsi layanan ibadah, fungsi layanan dakwah, dan fungsi layanan umat. Nah, ini yang harus kita kuatkan dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi semua masjid itu what to do-nya sama tadi ya. Ibadah, dakwah, dan layanan umat. Tapi how to do-nya ini, jadi ketika kita berada di suatu masjid dengan karakter kultur yang berbeda, dan apalagi sekarang dengan pandemi yang seperti ini how to do-nya ini pasti menjadi sebuah hal yang akan ada shifting yang luar biasa ini. Jadi how to do yang dulu sebelum pandemi itu kan dakwah itu hanya bisa kita lakukan secara offline, tapi sekarang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya shifting online itu menjadi sebuah kebutuhan yang nggak bisa dihindari. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan booster program gitu ya. Booster. Jadi ada booster program. Tapi juga yang menarik ini mungkin kita kan problemnya begini ya. Katakanlah kita sedang di era 4.0 gitu ya. Yang serba cepat dan sebagainya. Tapi problemnya adalah jadi kita padat modal tapi juga padat karya ini. Nah, padat karyanya ini kan tidak semua dalam artian masif ya, masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi tadi mungkin saya ambil sampel kecil ya. Jadi ketika tadi kita bicara tentang online dan sebagainya, tapi ternyata di lapangan gitu ya, di jemaah kita dapati yang kehidupannya tidak terlalu familiar dengan internet tadi gitu atau dengan online. Jadi contohnya misalnya yang tadi saya katakan kenceng jamaah itu, yang kita taruh di warteg itu sebenarnya malah luar biasa jadinya pendapatan yang kita ambil untuk bisa kita masukkan ke dalam masjid. Jadi ini perlu kita jadi padat karya dan padat modal ini menjadi pertimbangan ketika kita mau coba kita eksplorasi untuk meningkatkan di pendapatan zakat. Nah, yang paling menarik juga adalah ini pelibatan masyarakat terhadap masjid ini. Jadi emang di PR kita nih ya. Jadi sebagian besar banyak masjid yang dikuasai oleh
katakanlah segolongan saja, tapi tidak melibatkan banyak masyarakatnya. Jadi kita dorong sehingga akhirnya masyarakat merasa memiliki masjid dan tentunya dia akan berbuat banyak gitu ya. Kalau di beberapa tempat kita dorong dibuat relawan-relawan masjid yang dia bisa berkontribusi terhadap program-program masjid. Jadi ini misalnya nanti kita ajak dia untuk menjadi panitia zakat secara moving. Bahkan panitia zakat yang ada tuh kita dorong juga jangan hanya ada di masjidnya, tapi ada di beberapa RT yang menjadi zona layanan mereka tuh. Di beberapa tempat sudah dilaksanakan, jadi panitia zakatnya sudah ada di beberapa RT sehingga akhirnya tadi, terutama kan masalah social distance ya, jadi ini akan membantu. Kemudian juga bahasanya ini memprofesionalkan masjid atau rumah ibadah ini. Mungkin berat kata-kata profesional itu, tapi bahasa mengoptimalisasinya ini yang akan kita dorong. Jadi ada beberapa tadi yang saya sudah sampaikan di depan, pada saat PSBB total, kemudian kita masuk ke PSBB transisi, itu terlihat masjid yang punya improvisasi yang luar biasa itu ya. Jadi contohnya ada masjid yang sebelum pandemi itu, dia dapatkan kotak Jumat itu hanya sekitar 5-4 juta gitu ya. Tapi pada saat dia melakukan improvisasi, mengoptimalkan masjid, pelayanan tadi yang fungsi sosialnya dilewatkan, kemudian dakwahnya itu tetap dilaksanakan dengan online, walaupun ini kan pelayanan ibadahnya turun ya karena memang dalam kondisi lockdown. Jadi masyarakat melihat, wah masjid kita ini rupanya tetap ramai dengan kondisi seperti ini. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi masjid itu betul-betul dilaksanakan, dan dampaknya ada beberapa masjid yang pada saat itu Jumatannya itu walaupun 50%, tapi infaknya lebih besar dari sebelumnya itu ya. Bahkan bisa mendapatkan 7 juta, 8 juta. Nah ini yang tadi dari Kiai kita tadi ya, terkait motivasi berzakat dan berinfak. Dan yang menarik juga mungkin begini, nanti ini challenge juga nih mungkin buat para teman-teman jelasnya. Jadi edukasi terhadap ini, edukasi terhadap muzaki ini. Jadi kemarin kita exercise ya. Jadi misalnya edukasi bagaimana teknik ini waktu-waktu mustazab dalam nyemplungin kotak. Oh. Iya. Jadi pernah beramal gitu ya. Iya, jadi misalnya beramal di subuh hari itu ya. Jadi ada kita bedakan itu kotak di subuh hari yang dekat pintu itu insya Allah dipastikan dia lebih banyak gitu. Oh. Dia lebih besar. Jadi edukasi terhadap tadi ya bahwa ya infak ini tidak memiskinkan kita, tapi malah dan kita berikan waktu-waktu mustazabnya. Bahkan kalau dia nggak bisa ke masjid, dia bisa tadi dengan QRS ya, dengan dia waktunya berinfaknya di menjelang subuh itu. Nah ini edukasi seperti ini yang harus kita kuatkan sebagai mental yang kuat, sehingga akhirnya tadi walaupun dengan kondisi yang terdesak seperti ini, mereka tetap bisa memberikan amalan-amalan terbaiknya gitu ya. Jadi mustahil waktu-waktu tadi. Nah ini challenge ini buat kita bagaimana mengedukasinya ya. Baik Para Hadi. Baik. Ke Pak Sigit dari Stay Sebi. Ini kira-kira edukasi seperti apa sih, edukasi yang bisa cepat kita aplikasikan, kemudian dampaknya besar gitu untuk pengembangan zakat infak sedekah? Ya Mas Erdi, terima kasih Bapak Ibu juga. Ya, jadi memang kalau kita lihat kenyataannya kita seperti di-push gitu ya. Era digital ini Bapak Ibu, di antara keberkahannya adalah ada 5 kali mungkin kecepatan yang harusnya itu katakan 5 tahun lagi baru terjadi tentang digital, sekarang ini dengan pandemi kita didorong. Nah, begitupun dengan lembaga filantropi kita. Jadi diskusi dengan beberapa rekan-rekan, mau tidak mau marketing program kita itu akan menggunakan medsos, digital learning dan sebagainya, dan itu sangat efektif. Nah, artinya kita akan menggunakan platform digital. Nah, izinkan saya mungkin Bapak Ibu kita framingnya katakanlah dalam mikro marketing program atau education tadi, tapi juga dalam skala makro sebagai negara. Nah, katakanlah ada satu buku yang menarik nih Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis ya, salah satu aktivis NGO Oxfam di UK itu Duncan Green itu menulis tentang buku From Poverty to Power. Nah, kira-kira kesimpulan buku itu adalah
Kalau kita sepakat gerakan civil society ini bisa menjadi satu gerakan yang membawa kesejahteraan bagi negara dalam skala luas, memang tidak bisa bekerja sendiri. Kalimat kuncinya adalah how active citizen and effective state, kira-kira begitu, can change the world. Bagaimana active citizen, warga yang aktif, dan saya sangat yakin negeri kita ini negeri yang bertuah, dan kita sudah tunjukkan tadi begitu besar harapan masyarakat untuk aktif. Jadi gerakan bottom up dari civil society itu yang mendorong gerakan zakat dan filantropi kita ini. Nah, negara harus memfasilitasi menjadi negara yang efektif untuk melakukan edukasi ini. Jadi katakanlah kita harus hand in hand, tidak bisa beban yang berat, different crisis ini dibebani oleh satu kelompok saja, negara, masyarakat saja dan sebagainya. Harus, ini kesempatan kita, resonansi lalu kontemplasi untuk membangun negeri ini. Nah, katakanlah semangat berkobar heroik tahun 45, kemudian perjuangan kita kebangkitan nasional dan segala macam itu saatnya sekarang. Jadi katakan national building kita ini yang tercabik-cabik ini harus kita bangkitkan kembali. Dalam bahasa tadi active citizen lalu active state. Pak Sigit, tolong di-unmute sendiri, Pak Sigit. Baik, tadi terpotong. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya tadi sekali lagi, warga yang aktif dan negara yang efektif. Peran negara, peran pemerintah harus satu padu, hand in hand membebani masalah ini, menanggungi masalah ini. Sebagai contoh, sekarang konkretnya gimana? Konkretnya adalah, alhamdulillah negeri yang muslim ini, Bapak Ibu, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, kita harus membantu kesulitan masyarakat ini. Khususnya kaum muslimin, kita punya pilar masjid. Tadi sudah disinggung Pak Rahadi, Pak Kiai, saya kira menarik sekali. Masjid ini harus jadi sentral. Sentral kita mengedukasi dan sentral kita untuk memberikan pemberdayaan. Tentunya bersama dengan semua lembaga-lembaga filantropi kita. Nah, hal-hal yang contoh, mungkin nanti hal mikro tadi sudah kita singgung, mungkinkah kita melakukan satu konten-konten program edukasi digital yang itu seenak, semudah, katakanlah posting di Facebook gitu ya, sehingga orang, kaum milenial, kaum masyarakat bawah edukasi di sekolah itu menjadi mudah. Nah, ini juga peran ulama, sekali lagi melakukan satu ijtihad yang tadi sudah disinggung juga, banyak sekali ajaran-ajaran Islam ini yang sangat concern tentang kualitas hidup, quality of life. Jadi pada akhirnya kan apapun penerapan syariah kita dalam kehidupan ini, kita akan bertumpu bagaimana membawa rahmatan lil alamin ini, membawa kesejahteraan. Dan itu salah satu pilarnya adalah quality of life. Nah, krisis ini menghancurkan potensi-potensi kita untuk menjadi bangsa, umat, warga negara yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan, tadi sudah disinggung ya Pak ya, kita punya potensi untuk penggalangan fundraising dana kebajikan. Katakanlah tingkat kemiskinan akut kita 9%, lalu kaum rentan yang hampir jatuh miskin itu bisa 20%, lalu kalangan kelas middle class kita 21%, tapi kelas up kita, high class itu cuma 0,4%. Jadi masalah isu ketimpangan ini harus kita perhatikan. Benar, jangka pendek mungkin kita bisa menyelesaikan kaum miskin, tapi yang rentan dan middle class, kalau pandemi ini tidak berujung, tentunya akan menggerus kondisi tadi. Nah, jadi sekali lagi ini masalah yang harus kita edukasi secara mikro dan makro. Kemudian terobosan-terobosan kebersamaan ini harus kita bangun. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, izinkan saya mungkin menggarisbawahi ada kisah yang menarik Pak Erdi, non sewu sharing sedikit. Ketika kita dihantam krisis tahun 97, krisis Asia krisis itu menular begitu cepat dari Thailand, Korea, Filipina dan sebagainya, dan Indonesia yang terberat. Tapi kira-kira salah satu resepnya sama. Kita ambil contoh Indonesia dan Korea, yaitu kita sama-sama mengambil resep IMF, katakan begitu. Tapi kita mungkin negara yang lambat sekali mengalami pemulihan. Korea dengan segala ceritanya, ada yang menarik Bapak Ibu, ini mungkin bagi rekan-rekan filantropi menarik. Kalau kita ingat tahun 97, 98, 99 itu, ada gerakan kita untuk menderma emas ya, mungkin Mas Nur Hasan masih ingat. Jadi gerakan dipimpin oleh salah satu ibu menteri kita, ayo kita kita saweran tabungan-tabungan emas. Tampaknya tidak efektif pada saat itu. Ya, maaf dengan segala ceritanya kita sedih, tidak efektif. Tapi Korea rupanya punya yang sama, Pak. Jadi Kim Dae-jung pada waktu menjadi presiden punya bergaining posisi dengan IMF, sama membangun investor untuk masuk ke negerinya. Tapi gerakan kebersamaan untuk menderma emas
itu jauh ternyata lebih efektif dari kita. Kalau kita sederhanakan, ini kan wakaf emas ya Pak ya, wakaf emas bagi negara. Dan pada waktu itu mereka bisa mencapai katakanlah sampai 20 triliun seingat saya. Jadi cukup efektif untuk membangun dorongan awal pemulihan. Saya jadi teringat, Masya Allah, di awal kemerdekaan kita, saudara-saudara kita Muslim di Aceh membantu perjuangan dengan emas, membelikan pesawat, dan itu sejarah paling berkesan bagi kita semua bahwa kita pernah melakukan itu. Tapi 97, 98, 99 kita gagal. Karena apa? Hemat saya satu poinnya adalah tidak ada trust. Tidak ada trust pada saat itu dari publik kepada negara. Nah, ini nggak boleh dianggap enteng, sekali lagi, karena kita menghadapi kenyataan itu, dan dalam konteks yang mikro, misalnya undang-undang zakat, ya Bapak, Ibu, undang-undang ini kita baca sama-sama dan kita bersyukur negeri kita memiliki regulasi yang semakin baik untuk memberikan kesempatan bagi semua umat beragama untuk mengaplikasikan ajarannya, dan undang-undang wakaf zakat ini menjadi poin penting. Tapi mungkin ada satu yang miss terkait tadi isu trust. Hemat saya perlu kita dorong undang-undang amandemen zakat yang terakhir itu sepertinya cukup menguatkan tentang organisasi. Tapi kalau kita mau lihat secara jujur, sepertinya mungkin agak abai membangun trust ini. Nah, sehingga ini kesempatan bersama kita kuatkan dalam konteks edukasi tadi, sehingga memang ini gerakan bersama dan Indonesia bangkit kembali untuk menangani kondisi-kondisi ini. Demikian Mas Erdi, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Raya Sulistiawati. Mungkin bisa dipaparkan edukasi seperti apa sih yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Erdi. Wah, keren sekali ini apa yang disampaikan Bapak Ibu pada hari ini. Suara saya terdengar ya. Bahwa sesungguhnya itu kan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Amin. Kebetulan saya selaku entrepreneur atau ada sedikit usaha, dan saya juga sebenarnya seorang pendidik seperti itu. Di dalam memberikan edukasi itu sebenarnya kita sangat mudah memberikan edukasi, asal siapa yang tepat kita berikan edukasi, itu yang penting. Kita sebagai guru, sebagai dosen, kita sebagai leader itu bisa sebagai role model, itu yang utama. Jadi kita harus gerak dulu. Jadi perilaku ayo memulai, itu diutamakan kalau secara edukasi ya. Kemudian kita berani memulai, kita juga ada usaha yang bersifat socialpreneur, di situ penting sebagai gerakan itu. Kemudian konsep bersedekah, konsep berzakat itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi juga membuat kita itu apa yang harus kita lakukan itu secara umum. Tidak hanya sekedar memberi, tetapi kita memberikannya dengan sepenuh hati. Apa saja, tidak hanya harta, uang, tapi pendidikan juga bisa. Misalnya Bapak Ibu dalam undangan diundang untuk memberikan pelatihan entrepreneur, memberikan tentang pelatihan motivator. Ini bagian dari sebenarnya sedekah juga. Jadi edukasi bersedekah, berzakat itu sebenarnya banyak sekali di dalam lingkungan bersama adik-adik milenial seperti itu. Nah, perkembangan pada pendidikan ini tidak hanya skill saja, tetapi mentalitas itu sangat penting di sini. Bahwa dalam pengelolaan potensi kita sebenarnya dengan beberapa amil zakat atau bertambahnya regulasi tentang zakat itu kan biasanya sudah atau belum ya, ini sudah mungkin saya rasa saya positif aja sudah memiliki ide yang sangat ideal sehingga seluruh stakeholder ini bisa mempersiapkan diri yang lebih baik untuk kemajuan itu. Kemudian sedekah, zakat, infak yang ada di Indonesia ini sebenarnya tadi sudah disampaikan berkali-kali memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita berani bergerak, berani memulai. Kalau kaum milenial ini juga akan menjadi pengikut, menjadi contoh yang baik kalau dana pada zakat atau sedekah ini terkelola dengan baik. Tadi yang disampaikan adanya trust seperti itu. Kemudian
diharapkan ini ya, diharapkan semua profesi ini mempunyai kesadaran, apapun profesinya itu mempunyai kesadaran konsekuensinya, dan adanya standar atau pada diri kita itu mampu berapa sih sebenarnya apa yang harus saya berikan pada negara, apa yang harus saya berikan kepada sesama umat muslim atau sesama kita yang ada di Indonesia, sesama kepentingan masyarakat, di mana perjalanan ini sebenarnya muncul aspirasi-aspirasi untuk mensinergikan zakat dari anak muda, dari stakeholder, pemerintah itu penting. Jadi memang adanya stakeholder, pendidikan, dan pemerintah ini suatu lingkaran atau segitiga yang bisa membentuk penggeraan-penggeraan ini tidak harus ada di dunia pendidikan aja, tetapi kami dalam ranah UKM, UMKM itu juga penting bersatu untuk ke arah sana. Begitu Mas Erdi, mungkin masukannya. Ya, bisa. Terima kasih. Dari kalangan mahasiswa nih, kita pengen tahu, mungkin pernah ada program yang sudah pernah dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat sehingga mereka mau berbagi gitu. Monggo Mbak Indah mungkin bisa disampaikan lebih lanjut. Ya, baik, terima kasih Bapak. Terkait program-program ini sendiri kan saya sendiri kebetulan dari kelompok studi ekonomi Islam gitu ya, di mana kelompok studi ekonomi Islam ini di bawah naungan POSEI, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam gitu, di mana kita ketahui sebenarnya kalau mau dijadikan power, ini powernya luar biasa. Karena apa? 165 KC yang ada di Indonesia dengan 14 region. Nah, bicara terkait edukasi, contoh simpelnya seperti ini. Saya dari jurusan manajemen gitu. Awalnya tidak mengetahui ekonomi syariah itu seperti apa, zakat seperti apa, wakaf seperti apa, itu tidak mengetahui secara detail atau mendalaminya gitu. Nah, dengan saya bergabung di KC, saya menjadi lebih menguliti terkait ekonomi syariah itu sendiri. Tapi dengan catatan, KC di Indonesia harus lebih berdaya. Di mana kita ketahui kalau misalnya KC berdaya itu bisa memunculkan potensi yang lebih lagi gitu. Contoh, kita bisa mengarahkan KC ini untuk membuat seminar-seminar, kampanye, atau mungkin workshop-workshop yang memang dalam skala nasional, bahkan internasional. Contoh, kalau misalnya kami dari KC Safe Gunadarma itu terkenal dengan yang namanya Gunadarma Syariah Economic Event, gitu. Di mana kami setiap tahunnya menghadirkan 2.100 peserta, gitu. Dan dengan berbagai pembicara dari 34 pembicara dari dalam maupun luar negeri. Nah, ini merupakan langkah awal gitu, maksudnya langkah nyata yang kami lakukan lewat apa? Lewat KC ini sendiri. Nah, harapannya KC ini bisa lebih didukung, tidak hanya dengan lembaga pemerintah, namun juga lembaga-lembaga swasta seperti itu. Mungkin dari segi sponsorship kita bisa bekerja sama lebih sinergi lagi seperti itu ya. Di samping tadi pengembangan sosial media optimization atau search engine optimization gitu ya. Dari segi digitalisasi gitu, mungkin seperti itu Pak yang sudah kami lakukan gitu. Dan kami juga memiliki asrama, kebetulan ada di belakang Margonda juga. Di setiap minggunya biasanya kami melakukan edukasi kepada masyarakat juga gitu, khususnya anak-anak kecil, atau mungkin setiap tahun kita juga ada program ke daerah-daerah untuk mengedukasi masyarakat seperti apa sih riba gitu. Intinya seperti itu, dari contoh kecilnya seperti itu untuk mungkin bisa sama-sama support terkait kelompok studi ekonomi Islam ini gitu Pak, Bu. Baik. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Inspirasinya menarik dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa ya. Edukasi berikutnya kita pengen dengar dari Mas Irfan yang sudah dilakukan oleh Rumah Zakat seperti apa, dan apakah ada pengembangan lebih lanjut gitu untuk edukasi zakat infak sedekah ini? Monggo Mas Irfan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang dalam gerakan menumbuhkan ya untuk kepada masyarakat untuk membayar zakat, infak dan sedekah ini ada beberapa tantangan, dan ini memang tantangan yang sudah dirasakan sebelum masuk pada pandemi. Yang pertama adalah tantangan dari sisi edukasi, yaitu adalah edukasi kepada masyarakat. Yang keduanya adalah
terkait dengan trust kepada lembaga, yang ketiganya adalah kepada halnya bagaimana dana zakat infak sedekah ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu adalah kaitannya dengan program. Nah, rumah zakat juga kita melakukan semacam riset ya, kajian terkait dengan ada persona muzaki atau persona masyarakat dalam hal membayar zakat ya. Barangkali saat ini ya 2% itu dia mampu ya, kategorinya mampu dan mau ya. Sedangkan 31% adalah dia mau tapi tidak mampu. Nah, yang ketiganya adalah 57% itu adalah tidak mau tapi mampu. Nah, yang terakhir itu adalah 10% adalah tidak mau dan tidak mampu. Nah, kalau yang 2% karena ini sudah terbiasa melakukan berdonasi ya, membayar zakat, maka kita mengedukasi tidak hanya sekedar zakat, infak dan sedekah dari sisi hukumnya, aturan-aturan cara pembayarannya, tetapi sudah kita edukasi lebih dalam lagi, yaitu adalah bagaimana kita memberikan informasi ataupun juga keberhasilan ya dari dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat. Ya, jadi kita memberikan semacam dampak-dampak perubahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan itu. Nah, yang kedua adalah yang kepada yang golongan 31% itu dia tidak mampu, mohon maaf, dia mau tapi tidak mampu, maka kita edukasi infak, ya, dia edukasi sedekah, ya. Nah, ini barangkali milenial, ya, pelajar gitu kan, ataupun yang belum kategori asnaf zakat, ya. Nah, kita edukasi untuk infak dan sedekah ya, sesuai dengan segmen-segmennya begitu. Nah, yang 57% ini ya dia mampu tetapi tidak mau. Nah, ini yang tentu saja ya kita edukasi terkait dengan kesadaran membayar zakat ya. Sederhana ya, kita edukasi apa itu zakat, apa itu infak, sedekah, apa bedanya zakat, infak dan sedekah dan wakaf gitu kan. Jadi materinya ke sana. Dan alhamdulillah tentu saja ya gerakan zakat sangat terbantu sekali ya dengan semua terlibat dalam hal edukasi ini ya, dan memang di masa pandemi ini ya gerakan zakat terbantu dengan masifnya ya diskusi-diskusi ya, seminar-seminar yang bagaimana peran dana zakat infak sedekah berkontribusi kepada pengentasan kemiskinan ataupun juga berkontribusi kepada penanggulangan dampak pandemi ini. Ya, alhamdulillah ya, contoh salah satunya hal ini, dan kita pun terbantu ya oleh Republika dan media lainnya. Nah, tentu saja kami Rumah Zakat juga akan terus memperkuat ya, yaitu adalah bagaimana kita kan ujungnya ya setelah kita melakukan sosialisasi, edukasi adalah bagaimana berkolaborasi. Nah, kalau kolaborasi ini kan harus dimulai setiap organisasi atau setiap pribadi itu tahu posisinya, ya, mengetahui fungsinya, ya, dan mengetahui apa yang dikontribusikan. Ya. Nah, tentu saja ya kita punya istilahnya itu kolaborasi pentahelik. Ya, nah semuanya bisa terlibat mengedukasi dan tentu saja nanti ujungnya adalah berkolaborasi, ya, berkolaborasi dalam hal edukasi dan penghimpunan, berkolaborasi dalam operasional pengelolaan zakat, dan berkolaborasi dalam hal bagaimana pendistribusian dana zakat dan infak sedekah. Ya, semuanya bisa terlibat. Makanya gerakan berbagi, gerakan sedekah itu harus ditinjau kembali sesuai dengan posisinya dan mengetahui apa yang dikontribusikannya. Nah, tentu saja misalnya mulai pemerintah dia bersedekah dengan kebijakannya, ya, pemimpin bersedekah dengan memberikan contoh teladan, ya,
terus juga media juga bersedekah dengan terus mengedukasi, menginformasikannya, para influencer, public figure dia bersedekah dengan mengedukasi zakat infak sedekah melalui sosial medianya, terus juga masjid-masjid, ulama, semuanya turun serta ya ikut bersedekah ya melalui posisinya dan kontribusinya masing-masing. Nah, tentu saja. Baik, Mas Irfan. Ya. Waktunya terbatas. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya. Bang Erdi, silakan. Berikutnya dari Kang Salman Al-Farisi, mungkin bisa dipaparkan edukasi-edukasi untuk meningkatkan atau lebih memaksimalkan zakat, infak, dan sedekah di tengah pandemi ini. Siap, makasih Mas. YBM PLN ini di tahun ini ya berbarengan dengan situasi ujian kita coba mengelorakan ada namanya menjejak manfaat experience ya. Karena YBM PLN sendiri memang punya tagline menjejak manfaat, kemudian kita gulirkan menjejak manfaat experience. Ini bahasa lain sebenarnya inovasi proses ya. Pertama proses reporting. Ketika YBM PLN diamanahkan mengelola dana zakat pegawai muslim PLN, maka kita coba inovasi prosesnya. Bila sebelum-sebelumnya kita memberikan report di model majalah, email blasting, WA blasting, kemudian kita inovasikan dalam bentuk gambar bergerak, ya gambar bergerak atau video pendek. Dan ini yang kita yakini, bagaimana caranya, meski yang dipotong zakatnya adalah ayahnya, maka bagaimana caranya anaknya di rumah itu ikut bangga, ikut senang. Oh iya ya, ayah saya ikut berzakat di YBM PLN. Maka kami di YBM PLN coba memvisualkan program-program kita dalam bentuk gambar gerak. Jadi bukan hanya email blast yang terhenti di laptop ayahnya, atau tidak hanya melalui majalah yang berhenti di meja kerjanya, tapi video yang bisa bergulir apalagi di dunia digital saat ini yang sampai ke tangan anak-anaknya. Dan ini barangkali memiliki kekuatan tersendiri ya. Circle utama kita kuat dan para pendukungnya juga ikut bangga bahwa memang berzakat ini melalui lembaga dampaknya bisa lebih besar. Kemudian yang kedua, inovasi inovasi pendayagunaan. Kita secara umum muzaki kita ada sekian puluh ribu yang notabene pegawai muslim PLN. Nah, di era pandemi ini justru menarik, mereka justru mendaftarkan diri menjadi muzaki volunteer. Jadi mereka menjadi relawan muzaki yang ikut ketika kita ada penyaluran atau event-event di titik sekolah kita atau ya seminar kita, mereka justru ikut ya. Justru ikut serta berbagi. Ya, ini sebenarnya sederhana ya. Tadi menjejak manfaat experience dan lagi-lagi pengalaman menatap dan merasakan sendiri menjadi kepuasan ya. Meski mereka dipotong secara payroll, tapi secara langsung mereka bisa merasakan kebahagiaan para miskin yang kita bina. Kemudian yang ketiga, inovasi di fundraising ya. Meski YBM PLN penghimpunannya melalui zakat payroll, kita coba exercise nih Mas Erdi. Di pandemi ini kita exercise, kita coba buka kanal lain ya untuk para pegawai muslim dan sekitarnya untuk bisa berdonasi melalui YBM PLN. Dan ternyata ini yang menarik, benar tadi yang disampaikan beberapa data ya. Jiwa kedermawanan kita ini amat tinggi. Dan ketika kita buka kanal, misalnya kita beberapa sudah buka kanal platform digital di platform digital umum ya. Ketika kita ingin bantu misalnya tadi bantuan ketahanan pangan atau usaha UMKM, bahkan ketika kita menggalang yuk bantu APD para tenaga medis, ternyata meski mereka sudah zakatnya dipotong, tapi mereka rela infak ya. Infak lagi melalui kanal lain. Artinya zakat sudah dikeluarkan, infak juga, Masya Allah juga terus dikeluarkan. Bahkan yang hampir purna kerja,
ini fenomena ya, justru tidak sedikit pegawai muslim kita malah mewakafkan tanahnya untuk tolong dong ya BMPLN jadikan ini pesantren atau jadikan ini panti. Dan ini lagi-lagi fenomena eksekutif muslim ya, sebut saja ini menjadi komunitas yang ada di PLN 34.000 pegawai muslim, dan barangkali ini mungkin gambaran kecil dari para pegawai muslim di tempat-tempat lain. Ternyata kesalehan sosial tidak surut di situasi pandemi ini. Dan ini juga jadi ikhtiar kita, Mas Erdi. Kemarin saya bicara dengan Pak Maman, ya ini pasti nih pegawai muslim muda PLN pasti ada juga yang nonton kan Republika TV dan sebagainya. Maka kita kepingin tuh cerita-cerita penerima manfaat kita juga ada di Republika TV. Jadi benar-benar kita sebar ya. Mereka buka apa, mereka akan cerita tentang bahwa zakat ini berenergi bila dikelola melalui lembaga. Ini itu tambahannya. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih Mas Salman. Silakan Mas Edi. Mbak Emoy harus nyatet itu tadi omongan Bang Salman bahwa sudah Zoom, sudah WA video call sama Pak Maman. Oh, iya. Bagus. Sudah sampai ke waktunya Mas Erdi. Karena dengan konten seperti itu nanti akan semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Nambahin rasa syukur kalau bahasa saya itu. Oh ya, oke. Memang kalau yang saya lihat dan pengalaman dari beberapa pengembang dan pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf ya, lazis gitu, mereka ketika bertemu dengan ataupun bertatap muka dengan para donatur itu, para dermawan, mereka bilang, saya mau ngapain lagi? Selesai ini saya mati. Setelah saya mati, apalagi yang bisa saya tinggalkan untuk kehidupan masyarakat sekitar saya? Ya, yang mereka tahu dan memang itu adalah sunnah Rasulullah, sunnah yang diwariskan dari ribuan tahun lalu, ya itu adalah sedekah jariah kan. Dan sedekah jariah itu bentuknya adalah wakaf. Karena selama itu digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si pewakaf itu. Ya seperti yang Antum bilang tadi, Bang Salman, bahwa ini adalah sedekah kesyukuran itu ya. Jadi dengan itu mereka akan semakin bersyukur kira-kira. Baik, berikutnya mungkin itu tugas kita sebagai pengawal. Mbak Sulis nih, mungkin pengalaman di dompet duafa untuk edukasi seperti apa. Tapi ketika Mbak Sulis ngomong tentang SEO itu, bagi saya wow, ini luar biasa ya deh, karena memang anak muda itu salah satu kebutuhan dasarnya sekarang adalah untuk mengetahui SEO dan mengaplikasikannya ya. Karena sudah kehidupan mereka bukan saja offline tapi juga online sekarang ya. Online yang bagus itu ya harus dengan SEO. Nah, mungkin nanti pengalaman-pengalaman dari edukasi dompet duafa, Mbak Sulis, bisa dipaparkan gitu. Tolong di-unmute dulu, Mbak Sulis. Sudah terdengar? Ya. Jadi inti bicara tentang edukasi, inti dari strategi edukasi kita adalah digital movement. Jadi dari sisi edukasi maupun dari sisi penghimpunan, kalau kita trace itu yang terbagus dampaknya memang digital gitu sampai sekarang gitu. Dengan kalau kita lihat tim DD ini banyak anak-anak muda yang giroh digitalnya lumayan sangat tinggi, ini sangat membantu kelancaran proses edukasi dalam proses digital movement ini. Baik itu melalui webinar maupun melalui workshop-workshop digital yang melibatkan donatur, masyarakat, dan satu lagi endorser. Kalau berbicara tentang endorser, ada yang menarik Bapak Ibu. Endorser yang kita gunakan memang kalau seperti biasanya mungkin endorser artis, public figure, atau orang yang punya follower banyak. Itu jadi salah satu endorser kita, influencer kita untuk edukasi. Yang kedua adalah yang tidak kalah hebat lagi impact-nya adalah ketika kita menampilkan success story penerima manfaat. Jadi
penerima manfaat donasi zakat infak sedekah yang sudah menjadi sukses, kita ambil success story-nya, kita lempar ke digital, dimainkan oleh anak-anak muda di dompet duafa, dan itu jadi impact yang luar biasa buat edukasi dan donasi masuk ya. Seperti itu. Yang kemarin pernah kita tampilkan salah satu penerima manfaat donasi zakat itu sudah ada yang bisa menjadi dokter, dan dia bertestimoni, dia bercerita, dia bertutur dengan gayanya. Kenapa saya bisa jadi dokter, sedangkan saya berasal dari desa terpencil di pulau ini. Gitu. Saya seperti ini adalah hasil dari donasi zakat, infak sedekah Bapak Ibu donatur. Inilah hasil dari penerima manfaat. Ini success story yang ini menjadi influencer yang luar biasa dahsyat, menarik perhatian para calon donatur, termasuk kita dapat public jadi punya PR yang secara nggak langsung tangan kanan dompet duafa, yang secara nggak sadar dia akan mengkampanyekan ke orang-orang terdekat. Ayo, dia sudah menjadi muzaki, sudah jadi dokter, mengajak kolega-koleganya, masyarakat, dia loh, mau tahu manfaat zakat, saya adalah penerima zakat infak sedekah dan saya sudah jadi dokter gitu. Jadi ini jadi influencer terbesar buat Dede ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Dede rutin memproduksi meme-meme atau konten-konten spiritual yang berkualitas, yang secara spiritual itu mengetuk hati para calon donatur kita. Misalnya dengan kata-kata konten spiritual tentang harta ya. Apa sih harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah yang disimpan itu akan jadi rebutan, yang dimakan itu akan jadi kotoran, yang dizakatkan atau diinfakkan akan jadi amal kebaikan. Itu kita bikin meme. Kita bikin meme, kita lempar ke sosmed, dimainkan oleh teman-teman digital, di Facebook, dan lain-lain, bahkan ke platform-platform mitra kerjasama korporat digital. Nah, itu jadi strategi bagus buat edukasi secara mengetuk secara persuasif dan soft selling ya kepada para calon donatur. Kemudian selanjutnya adalah dompet duafa sangat rajin untuk menjalin networking dan bermitra dengan banyak klien ya, entah itu dia masyarakat, stakeholder, masjid, kemudian perusahaan, institusi, baik itu pemerintah maupun perusahaan, bahkan sampai ke komunitas-komunitas gitu. Kita gandeng, kita jadikan sebuah gerakan kebaikan bersama, dan semakin banyak yang kita gandeng, semakin banyak kita rangkul dalam periode pandemi ini, semakin banyak pula manfaat serta brand positioning kedua belah pihak, baik itu kalau dia donatur korporat, positioningnya dari sisi branding akan terangkat dengan bermitra dengan dompet duafa. Kalau dari sisi donatur perorangan, individu, dia akan merasakan trust bahwa semua donasi yang masuk ke kami sudah kita pastikan reportnya lancar, kemudian penyalurannya tepat, kemudian laporan secara berkala, dan kita sapa donatur dari hal-hal kecil untuk individu ya. Misalnya sekedar mengucapkan ulang tahun, atau ketika donatur kita sakit, kita dengar, kita akan jenguk, kita kasih gift, kita kasih semangat, dan lain itu hal kecil yang secara nggak sadar itu jadi edukasi ya, sebuah edukasi. Mungkin itu beberapa yang ringkas saya paparkan, Pak. Saya takut nanti disemprit lagi, belum selesai, waktunya habis. Tenang, Mbak Sulis, nggak apa-apa. Mbak Sulis, saya mau nanya satu. Tadi ada ungkapan tentang harta, hakikat harta itu apa? Itu referensi yang didapat dompet duafa itu dari mana ya? Kok bisa bikin kata-kata seperti itu ya? Ya. Jadi ini sebenarnya adalah campaign meme untuk wakaf. Sebenarnya kita ketika saya pernah di divisi wakaf selama 1 tahun, kita naikkan campaign ini. Ini lumayan direspon sama donatur. Jadi tidak hanya wakaf sih, sebenarnya infak juga masuk ya. Kemudian di zakat juga masuk. Kita email blast ke 120.000 donatur Dede, kita naikkan di sosmed, itu luar biasa. Jadi edukasi masif. Kalau mengenai kata-kata, kami ada tim Markom, marketing komunikasi, dan itu pasti approval persetujuan dari para direktur kami sebelum konten itu naik, approval desain terakhir, konten harus biasa lah ya Pak ya, pasti berjenjang di tingkat direktur, kita udah oke, itu kita bisa sebar. Jadi semua proses kita ajukan, ada konten-konten menarik kita ajukan, approval naik. Dan alhamdulillah ini kata-kata inspiratif sebenarnya. Terima kasih Mbak Sulis. Ya.
berikutnya dari Bang Syahrul Mubarok nih. Tadi saya ingat Bang Syahrul ngomong tentang kita butuh konten ataupun berita-berita yang menggembirakan lah, karena COVID ini dengan adanya berita yang menakutkan, yang serem itu justru lebih dominan, mengurangi kepercayaan masyarakat untuk mendonasikan harta dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Bang Syahrul bisa cerita lagi tentang edukasi pengalaman yang sudah dilakukan tim ACT. Monggo Bang Syahrul. Ya baik, terima kasih Mas Erdi. Di kesempatan ini kami coba menyampaikan memang termasuk sistem edukasi di kami memang sedikit agak berbeda ya, meskipun tadi sudah kurang lebih banyak dijelaskan terkait optimasi media sosial, kanal online, e-commerce, kemudian marketplace, kemudian crowdfunding dan lain sebagainya, kemudian optimasi kolaborasi dengan influencer, kemudian seleb-seleb hijrah dan lain sebagainya. Saya rasa memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ini adalah media-media yang cukup efektif untuk hari ini yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi publik terkait zakat ini atau pentingnya zakat ini. Nah, kalau di kita memang di ACT sebagaimana kerangka narasi yang kami bangun, sebagaimana budaya kerja kami, dan ini juga jadi pedoman dalam membentuk atau memunculkan media komunikasi kami di publik, itu lewat aksi. Karena kami memahami memang filantropi ini tidak lebih dari sebuah akibat lah dari serangkaian aksi yang kemudian kita narasikan, maka secara otomatis insya Allah akan muncul filantropi. Dan di hari ini memang kami mencoba memunculkan satu tagline yang sekaligus sebenarnya ingin memberikan pesan positif kepada bangsa Indonesia hari ini, yaitu Bangkit Bangsaku. Jadi tagline ini telah kita launching kurang lebih 2 pekan yang lalu. Ya memang turunan programnya ada, kita munculkan sebuah gerakan yang memang mencoba menyentuh di lapisan grassroots masyarakat kita, yaitu Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Jadi model kami memang lebih kepada edukasi melalui aksi-aksi, serangkaian aksi yang kita lakukan, bahwa menjadi dermawan itu tidak mesti harus pada segmen tertentu atau mungkin orang kaya yang punya duit banyak dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian kami memunculkan atau menghadirkan Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan ini. Ini kurang lebih sekitar semacam gerakan-gerakan mengumpulkan atau ada display produk mulai dari beras, kecap, gula dan lain sebagainya, yang kemudian didisplay di sebuah tempat yang setiap orang bebas kemudian untuk menempatkan sebisanya, dan juga masyarakat yang kurang mampu kemudian bebas untuk kemudian mengambil secara secukupnya. Dan ada satu instrumen di sini yang kebetulan di sini ada DMI ya, ini yang sangat menarik. Kita menempatkan gerakan ini satu instansi yang paling memungkinkan sebagai pilar penggeraknya adalah masjid. Selama ini kalau kita melihat memang hari ini masjid 89% masyarakat memahami masjid itu hanya tempat ibadah saja. Akan tetapi di zaman Rasulullah justru hampir seluruh persoalan kehidupan manusia itu bisa diselesaikan lewat masjid. Nah, harapan kita pun seperti itu. Kenapa kemudian membuat display ini, menyiapkan gerakan-gerakan saling membantu, karena tentunya kalau di kanal online kita hanya bisa memberikan dana dalam bentuk uang digital dan lain sebagainya. Akan tetapi gerakan ini harapan kita membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk membantu sesamanya. Mungkin ada yang tidak punya uang tapi dia memiliki kelebihan beras misalnya, atau mungkin dia tidak memiliki uang tapi dia memiliki misalnya kelebihan-kelebihan barang-barang yang ternyata bisa juga diberikan kepada orang lain. Makanya kita mencoba menghadirkan fasilitas itu, dan kita mengoptimasi masjid sebagai tempatnya. Sehingga masjid hari ini insya Allah akan kembali kepada fungsinya di zaman Rasulullah, yang sepakat tadi oleh Pak Rahadi, ya dikelola secara profesional. Tidak hanya untuk sebagai layanan tempat ibadah, tapi harapannya setiap masyarakat kemudian yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan, terutama ekonomi misalnya, itu bisa terselesaikan dari masjid tadi. Ya, dan kita sama-sama yakin bahwa
di Indonesia apalagi ya, ada kurang lebih sekitar 800.000 masjid ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak JK terakhir. Ini dahsyat. Jadi ini semacam bangunan yang terdekat, dan ini sebagai media edukasi yang terdekat kepada masyarakat, yang menghubungkan antara si kaya dan juga bahkan si miskin. Nah, satu hal lagi tentunya peran kolaborasi, lagi-lagi tidak hanya kemudian edukasi ini menjadi tanggung jawab kita di lembaga-lembaga filantropi, akan tetapi lagi-lagi sosok atau kehadiran sosok ulama di sini sangat-sangat sentral dalam persoalan ini gitu. Ada ulama, ada masjid, ada masyarakat yang mampu, kemudian ada masyarakat yang kurang mampu. Maka insya Allah ketika semua ini memahami peran dan fungsinya, saya sangat yakin insya Allah edukasi tentang wajibnya zakat, ketika zakat ini telah tertunaikan, maka insya Allah infak, sedekah, dan juga wakaf akan mengalir dengan sendirinya. Ya, itu di kami. Jadi di ACT terakhir sistem kami memang lebih kepada menampilkan aksi sebagai media komunikasi kami ke publik sebelum kemudian kita narasikan, hingga kemudian pada akhirnya semoga menghadirkan gerakan-gerakan dari hati nurani masyarakat untuk kemudian membantu masyarakat yang kemudian yang terkena dampak seperti itu. Terima kasih Mas. Tadi itu terakhir dari. Baik. Terima kasih Mas Syahrul ya. Yang berikutnya kita coba dengar dari Panti Yatim Indonesia, Mas Tommy Irawan. Monggo disampaikan pendapatnya mengenai edukasi zakat infak sedekah ini. Baik, terima kasih. Kalau di kami sebetulnya sama apa yang disampaikan dengan teman-teman yang lain. Kalau tentang edukasi ini sebetulnya tidak jauh dari dua hal. Kalau di kami, pertama konten, kedua adalah yang menyampaikan konten tersebut. Nah, biasanya kalau untuk konten ini kita membuat sebuah gerakan, namanya gerakan sedekah konten. Nah, itu kita menerima video-video yang sifatnya edukasi, sifatnya juga laporan, dan sifatnya juga hal-hal yang mengenai tentang zakat tersebut. Jadi kita menerima gerakan sedekah konten. Selanjutnya adalah kita juga membuat sebuah gerakan yang namanya gerakan kebaikan influencer. Jadi kita melibatkan para influencer-influencer ini untuk mengkampanyekan apa yang sudah menjadi reputasi dari kita, apa yang sudah menjadi kebutuhan-kebutuhan para penerima manfaat atau mustahik dan lain sebagainya, sehingga influencer ini diajak untuk bersedekah dengan cara yang tadi mungkin teman-teman dari lembaga lain sudah mengungkapkannya. Nah, konten-konten sebetulnya sama apa yang disampaikan Abu Sulis dari Dompet Duafa tentang perkembangan penerima manfaat itu sangat luar biasa, apalagi tadi sisi keberhasilan yang mungkin kalau dari kami didik dari sejak kecil ya, dari sejak kecil sehingga dia menjadi seorang katakanlah yang berhasil, itu lebih dahsyat itu untuk menjadi influencer secara tidak langsung ya, atau menjadi hal yang ini. Namun ada satu juga yang dari kami itu kita selalu membuat konten-konten yang sifatnya itu doa dari para penerima manfaat. Karena salah satu mungkin tugas dan kewajiban dari Amil adalah mendoakan kepada para muzaki ini, kepada para muzaki, dan ditambah dengan doa dari para penerima manfaat. Mungkin itu yang bisa menenteramkan para muzaki-muzaki yang ada atau para donatur-donatur yang berinfak, bersedekah. Dengan doa itu mudah-mudahan salah satu tujuan zakat itu selain tadi mensucikan juga menenteramkan. Mudah-mudahan dengan doa-doa para teman-teman yang katakanlah sekarang lagi kondisinya kesulitan dan sebagainya itu lebih cepat diterimanya gitu. Dan tujuan-tujuan ataupun cita-cita para donor atau muzaki ini lebih cepat bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita lakukan dalam edukasi kepada muzaki ataupun calon muzaki. Baik. Baik Mas Tommy, terima kasih. Yang terakhir nih dari Mas Yudiarma terkait dengan Basnas, mungkin edukasi-edukasi yang dilakukan Basnas seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait edukasi dan literasi ini,
Mohon maaf ada pengajian sore di rumah anak-anak. Ya, yang pertama ada literasi digital. Jadi secara berkala itu pusat kajian strategis Basnas, Puskes Basnas selalu mengadakan literasi indeks literasi zakat per regional barat, tengah dan timur itu per 3 bulan itu dari periode ke periode ada perkembangan tapi tidak signifikan. Ini terus kita lakukan evaluasi. Nah, caranya adalah menurut data ini ada dilema yang memprihatinkan ya, perkembangan dunia digital dengan minat baca. Jadi kalau kita lihat data itu pengguna internet di negara kita ini kan masuk ke empat terbesar di dunia, ada 175 pengguna, empat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika. Kemudian pengguna medsos ada 160 juta, melebihi setengah dari jumlah penduduk, dan bahkan pengguna handphone itu melebihi 2 kali lipat dari jumlah penduduk kita. Jadi kalau penduduk Indonesia saat 260 juta, pengguna handphone sudah 400 sampai 450 juta. Jadi kelebihan, ada yang pakai gadget 2 sampai 3. Nah, yang memprihatinkan adalah menurut hasil survei atau riset yang dilakukan oleh UNESCO, kita menempati dalam hal minat baca, kita menempati posisi ke-60 dari 61 negara. Jadi nomor terakhir paling buncit, yang sangat tentu sangat memprihatinkan. Nah, kemudian lalu lintas informasi yang beredar di medsos, di Facebook, kemudian Twitter itu 3,3 juta per menit. Lalu kalau di medsos itu lebih hebat lagi, 29 juta per menit. Nah, disinilah yang menjadi tantangan kita sebagai pejuang zakat, pejuang literasi zakat, aktivis zakat. Berapa persentase kita bisa mengisi informasi-informasi yang kosong itu, informasi-informasi yang terkadang sekarang kita memasuki era post-truth ya, pasca kebenaran, karena kebenaran sudah relatif. Ketika terus dibombardir dengan informasi-informasi yang kadang tidak bertanggung jawab, bisa menjadi sebuah kebenaran. Nah, ketika para aktivis-aktivis yang memiliki referensi-referensi kebenaran, termasuk kita di dunia zakat ini diam saja, tidak masuk ke wilayah itu, maka yang terjadi adalah hoax, kemudian informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, karena pola komunikasi yang terjadi di dunia maya sekarang adalah 10 to 90 gitu ya, 10 ke 90, 10 kreator, 90 yang tukang share aja, jadi dia tidak tahu itu isinya apa, penting share aja. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nah, bahasan dalam ini menggencarkan kegiatan-kegiatan edukasi, terutama di bidang zakat, seperti misalnya dalam program beasiswa itu kita berikan beasiswa penelitian khusus bagi mereka yang meneliti tentang zakat, skripsi, membuat skripsi zakat, tesis zakat, disertasi zakat. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan kampus-kampus itu menggelar lomba-lomba literasi zakat, kemudian pembuatan animasi, video pendek, dan sebagainya, sama yang dilakukan oleh rekan-rekan lain juga. Literasi yang menyenangkan seperti board game. Kita pernah buat sekolah Sinjeka Basnas pernah membuat board game Zakuma. Jadi bagaimana membayar zakat. Kemudian itu juga pernah dipresentasikan di Australia oleh para guru sekolah Sinjeka Basnas. Juga kita bikin board game siaga bencana, itu dibuat oleh rekan-rekan dari BTB. Itu juga bagian dari literasi edukasi pendidikan tentang zakat. Nah, juga ketika lagi sedang viral sedang pemerintah gencar mengkampanyekan Bank Laku Pandai, kita juga meresmikan kerjasama dengan dari Syariah agen zakat Laku Pandai di kampus-kampus. Waktu itu kita sebagai leading sektor itu UIN kita launching di sana agar para mahasiswa bisa menjadi agen-agen Laku Pandai itu dunia
berzakat tanah. Kemudian juga setiap tahun kita ada menggelar Basnas Award, itu juga untuk memotivasi masyarakat untuk agar berprestasi di bidang literasi zakat, juga termasuk dengan rekan-rekan media kita juga ada salah satu anugerah jurnalistik untuk, dan alhamdulillah di mana Republika selalu mendapatkan award setiap tahun karena apresiasi pemberitaan yang luar biasa dari Republika. Nah, kemudian untuk selain itu juga kita mengoptimalkan kerjasama dengan media juga, baik internal juga eksternal. Rata-rata saat ini meski punya kekuatan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, kita baru bisa memproduksi sekitar 500 sampai 1000 berita per bulan, 200-300 berita per minggu, atau 30 berita per hari. Nah, maaf saya nggak lihat ini ya. Nah, habis waktunya ya. Baik. Ya, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah di waktu akhir fokus group discussion kita. Saya ingin bacakan kesimpulan secara umum dari yang kita diskusikan hari ini, bahwa garis besarnya adalah zakat infak sedekah memiliki energi yang luar biasa untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kedermawanan masyarakat Indonesia adalah modal untuk bangsa ini untuk segera bangkit, karena tradisi yang sudah sangat mengakar, yang merupakan warisan para pendahulu kita ini terus berjalan dan terus ada di tengah-tengah kita meskipun kita dihantam oleh pandemi COVID-19. Kemudian pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 harus melibatkan lembaga filantropi untuk bersama-sama berkolaborasi menghadapi pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Tadi ada usulan untuk membentuk gugus tugas filantropi, untuk ikut andil menangani dampak pandemi COVID ini, dan itu menjadi usulan yang menurut kami adalah strategis ya. Dan tidak lupa pula adalah media massa dan media sosial untuk sama-sama menampilkan informasi yang mengurangi kecemasan di masyarakat. Secara umum potensi zakat kita sangat besar, ya, angkanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sebagaimana yang ditulis juga di Master Plan Ekonomi Syariah, angkanya mencapai 200 triliunan, tapi yang terrealisasi baru sangat kecil sekali. Maka upaya kita untuk meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan zakat adalah melalui strategi edukasi, kemudian yang kita mulai dari diri sendiri, kemudian dari diri sendiri yang kita lakukan, kita bisa mencapai target, berhasil, dan kemudian akan menjadi contoh untuk masyarakat lainnya sehingga mereka mau untuk membayar zakat. Nah, salah satu caranya adalah, dan cara lainnya juga bisa dengan memakmurkan masjid, kemudian berkolaborasi ya, termasuk dari kata kunci untuk meningkatkan edukasi ini dengan siapapun, dengan marketplace, dengan tokoh, dengan ormas ya, dengan influencer, sehingga semuanya dilibatkan untuk meningkatkan edukasi zakat infak sedekah ini. Termasuk juga edukasi dalam bentuk narasi-narasi tadi ya, ada berupa reminder, misalkan Anda berbelanja di tempat ini, sama juga Anda berdonasi atau Anda belanja, Anda beramal. Dan juga gerakan sedekah konten, kayak misalkan kita mengekspos success story kita dalam mendistribusikan dan menyalurkan zakat infak sedekah. Juga konten yang berisikan doa yang dilakukan oleh para penerima manfaat untuk para dermawan. Itu juga bisa menjadi sarana kita untuk memaksimalkan atau lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia sehingga mereka semakin tergugah untuk meningkatkan zakat infak dan sedekah. Anak muda yang banyak menggunakan Android juga menjadi sasaran yang menjadi potensi yang bisa terus kita gali ya.
sehingga mereka terdorong untuk mau untuk menggerakkan zakat, infak, dan sedekah. Kira-kira seperti itu poin-poin yang kita dapat dari diskusi dari fokus group discussion kita, dan kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semuanya mau meluangkan waktu dan pikirannya untuk pengembangan zakat, infak, sedekah di tengah pandemi Covid ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah tadi memberikan pandangannya ataupun memberikan masukan-masukan kepada kami di acara FGD ini. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita untuk tetap semangat bangkit, berdaya, serta berjuang kembali merajut asa dengan tetap bergerak di tengah pandemi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas COVID-19 yang telah mendukung dalam acara ini, yang bekerja sama dengan Republika tentunya, dan saya atas nama Ermi Darmayanti mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan, dan saya ucapkan kembali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit. Pamitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Mas Nur Hasan, Mas Heri, Kang Yudi. Bang Yudi. Sehat selalu Bang Yudi. Siap. Sama. Terima kasih. Mas Sigit, Mas Arul, Mas Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.